dari kelas 6A, kelompok 1 ingin menampilkan sebuah cerita fabel berjudul Si Kelinci dan Kura-Kura. Sebelumnya saya bersama tim saya Nathan, Ayu, Akila, dan juga Bilang. Kita mulai. Di sebuah hutan yang damai, hiduplah para hewan yang hidup rukun. Namun, ada satu hewan yang sangat suka menyombongkan dirinya, yaitu sang kelinci. Lihat aku, tidak ada yang bisa berlari cepat dari aku. Aku hewan tercepat yang ada di hutan ini. Kecepatan bukanlah segalanya, kelinci. Hahaha, kura-kura, jalan saja kau pun lambat. Aku memang lambat, tetapi aku tidak pernah menyerah. Ya sudah, kalau begitu bagaimana kita lomba lari saja, biar tahu siapa yang benar. Baik, aku terima tantanganmu. Para hewan pun berkumpul. Mereka membuat garis start dan finish di padang rumput. Siap? 1, 2, 3, mulai! Kura-kura lama sekali jalannya. Aku tunggu di bawah pohon ini sajalah sambil makan sebuah wortel. Kelinci pun tidur pulas. Sementara itu, kura-kura terus berjalan, namun pasti. Sedikit lagi, aku hanya perlu terus maju. Setelah waktu berapa lama, kelinci terbangun. Apa? Kura-kura sudah mau hampir sampai finish. Kelinci pun berlari dengan sekencang-kencangnya, namun semua sudah terlambat. Kura-kura menang! Kura-kura menang! Apa? Aku kalah. Kecepatan memang hebat, tetapi ketekunan dan tidak meremehkan orang lain juga penting. Kau benar kura-kura, maafkan aku ya telah sombong. Baik, tidak apa-apa, kita belajar bersama. Dan sejak hari itu, kelinci menjadi lebih rendah hati, dan hutan pun menjadi tempat yang lebih damai. Dalam fabel tersebut, kita dapat mengambil 3 pesan moral. Salah satunya yaitu tetaplah berusaha dan pantang menyerah. Terima kasih. Kita akan menampilkan cerita fabel yang bertema kemah terkutuk. Sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nayu. Nama saya Zara. Saya Hiro. Anil. Dan sekarang kita mulai saja. Pada suatu hari, Zara dan teman-temannya ingin pergi berkemah. Dan sesampainya mereka di tenda. Wah, akhirnya sampai di kemah juga. Iya nih, suasananya juga adem sekali. Suasananya sejuk. Ayo kita taruh barang-barang di dalam tenda. Iya, ayo tahu barang-barangnya berat sekali ini. Setelah mereka menaruh barang mereka keluar dari tenda untuk mencari angin. Yakin ini tempatnya, Zar? Aman dong, orang aku sama Nayu yang nyari, ya kan, Nay? Iya dong. Tapi kok di sini rada merinding? Firasat kamu aja kali. Sementara itu, Nayu dan Zara sedang memikirkan untuk membagi tugas. Nayu, gimana kalau kita bagi tugas aja? Kita buat nyalain api unggun. Idemu boleh juga. Oke deh, ayo. Zara dan Nayu pergi untuk mencari bahan-bahan. Sesampainya Nayu dan Zara di tempat, Nayu menemukan kayu kecil. Wah, Zara, lihat. Aku ketemu kayu kecil untuk bahan bakar. Ambil, Nay. Saat Nayu hendak mengambil kayu kecil, tiba-tiba kayu kecil itu bergerak dengan sendirinya. Lah, kok kayunya gerak sendiri, Zar? Iya, aku juga lihat kayak tempat ini nggak aman deh, Nay. Akhirnya, Nayu dan Zara memutuskan untuk kembali ke tenda. Sementara itu, Hiro dan Nel memutuskan untuk mencari kayu bakar. Nel, kita cari kayu bakar yuk. Saat Hiro dan Nel cari kayu, tiba-tiba mereka bertemu seekor rubah, tupai, dan burung hantu. Sedang apa kalian? Kalian harus cepat segera pergi dari sini. Ya, sebelum malapetaka datang. Ah, serius? Waduh, firasat aku nggak enak nih. Tidak usah dipikirin lah. Ayo lanjut aja. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Hiro melihat sesuatu dari balik pohon. Hah, apa itu, Nel? Oh, di mana? Tiba-tiba sesosok hantu muncul. Bah, mau kemana? Kabur! Ayo. Mereka lari-larian hingga sampai di tenda dengan kecapean.
Kalian tidak apa-apa? Ayo kita pergi dari tempat ini. Dari awal aku sudah memiliki firasat yang buruk. Ayo, ayo. Mereka membereskan tenda dan mereka bergegas pergi dari tempat itu. Pesan moralnya adalah kalian harus mencari tahu informasi yang lebih jelas agar kalian tidak salah memilih. Makasih. Halo semuanya, nama saya Jawad. Ini teman saya, Esferin, Sherry, sama Bebe. Hari ini kami mau menceritakan tentang mimpi kura-kura. Mari kita mulai. Pada suatu hari, hiduplah seekor kura-kura yang sedang berjalan di hutan. Tetapi ia mempunyai mimpi, yaitu tiba-tiba ada singa yang datang. Halo kura-kura. Apa kabar kamu hari ini? Aku baik. Bagaimana denganmu? Baik kok. Singa, lihat tuh, burung itu bisa terbang, enak sekali ya. Kita nggak bisa terbang. Iya, enak sekali ya. Aku juga mau terbang, tapi aku nggak apa-apa deh, lari aja. Yaudah, aku mau makan dulu ya. Baik. Enak sekali ya mereka bisa terbang, sedangkan aku tidak bisa. Aku hanya mempunyai tempurung, jadi membuat aku tidak bisa terbang. Lalu burung gagak dan burung hantu pun turun untuk mencari makanan. Kura-kura pun bertemu dengan burung gagak dan burung hantu. Halo burung gagak dan burung hantu, apa kabar? Aku. Kalian enak sekali bisa terbang. Aku juga ingin terbang. Apakah kalian bisa membuat aku terbang? Boleh, tapi kamu harus pegang erat-erat, kalau enggak nanti kamu jatuh. Baik, itu menurut saya hal sepele bagiku. Setelah itu, burung pun membawa sebatang kayu untuk kura-kura bisa terbang. Wah, ada kura-kura terbang. Wah, iya ya, aku nggak pernah lihat. Wah, bagus banget itu kura-kura, keren banget. Wow. Tetapi kura-kura pun lupa dengan syarat burung dan ia terjatuh. Tetapi tempurungnya menyelamatkan dia. Mulai saat itu kura-kura mengerti jika tempurungnya sangat berguna. Kura-kura, kamu kenapa? Aku terjatuh karena aku terbang bareng burung-burung itu. Makanya sebaiknya kamu bersyukur dengan apa yang kamu punya dan apa yang kamu dapatkan. Pesan moralnya dari cerita ini, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya dan apa yang kita dapat. Itu saja dari grup kita. Terima kasih. Terima kasih. Keempat, hari ini kita akan mempertunjukkan cerita tentang petani yang serakah. Mari kita mulai. Pada suatu pagi, petani menemukan seekor bebek terluka di tepi sungai. Ia merasa kasihan dan membawa pulang untuk dirawat. Sejak itu, bebek tinggal sementara di rumah petani. Aku akan merawatmu sampai sembuh. Terima kasih Tuan. Saya hanya membutuhkan tempat aman. Baiklah, tapi pastikan kamu merawatnya dengan benar. Beberapa hari berlalu, bebek dirawat dengan baik. Kondisinya sudah membaik. Petani dan istrinya mulai akrab dengan bebek itu. Makanlah ini bebek, ini membantu memulihkan tenagamu. Terima kasih Bu. Kalian semua sangat baik. Jika kamu sudah sembuh, kau boleh kembali lagi ke sungai. Saya akan pergi saat waktunya tiba. Di suatu pagi, petani dan istrinya menemukan sesuatu di kandang bebek itu. Mereka menemukan telur bebek berwarna emas berkilau. Suamiku, lihat ini, ada telur emas. Telur emas pasti nilainya besar. Tolong jangan diganggu. Telur itu butuh waktu untuk menetas. Hari-hari berikutnya, petani terus memikirkan telur itu. Ia membayangkan keuntungan besar. Istrinya melihat perubahan sikapnya. Jika aku menjual sekarang, pasti aku akan mendapatkan nilainya yang lebih besar. Janganlah pikir seperti itu. Kau mau serakah, pikirkan akibatnya. Oh, aku hanya mempertimbangkan ini. Pada malam hari, petani diam-diam masuk ke kandang untuk mengambil telur itu. Ia merasa itu waktu yang tepat, tetapi istrinya melihat aksi petani itu. Tuan, apa yang Anda lakukan? Aku hanya ingin mengambil telurnya sebentar.
Suamiku, jangan, telurnya belum menetas. Saat ia membuka telur itu dengan paksa, saat pecah, tidak ada apapun di dalamnya, dan warna telur itu berubah menjadi putih karena telur itu belum siap untuk menetas. Kenapa tidak ada isinya? Saya sudah memperingati Anda. Kau sudah menghilang kepercayaan bebek dan kesempatan yang lebih berharga. Oh, aku menyesal. Pesan moralnya adalah keserakahan membuat seseorang kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Terima kasih.